Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang ke-42 tiap hari Selasa di malam Rabu, tepatnya sekarang tanggal 24 Januari 2023 atau tanggal 2 malam 3 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasul Allahumma salli wa sallim. Ya, pada Januari ini ya pembahasan di akhir di dalam masalah tayamum ya. Masuk udah sampai yang ke-7, berarti sudah 7 minggu ya, belum selesai masalah tayamum, tapi mudah-mudahan ini yang terakhir. Nanti di bulan Februari masih ada 4 pertemuan, insya Allah kita bahas masalah puasa. Ya, kalau udah dibahas, insya Allah inti nggak bingung lagi dah, nggak usah nanya-nanya lagi, bukan sok pintar bukan, ya nggak bingung hukum suntik gimana, hukum ini gimana, ya jadi tahu, ya sebab puasa bukan sekedar puasa, cuma harus pakai ilmu. Banyak yang nggak paham, ya yang membatalkan puasa seperti reak ditelan, itu kan batalin puasa, ya. Gitu. Dan yang lain-lain yang masih banyak nih, yang banyak orang belum mengerti. Nah, makanya harus belajar, insya Allah. Di tempat-tempat lain, di majlis lain aneh nggak buka, biasa dulu buka. Cuma capek kita, majlis ini ada 10, semuanya sama. Kita buka, nah, makanya di sini aja kita buka. Yang lainnya aneh nggak buka, aneh saranin mereka nonton aja di YouTube. Ya, di YouTube aneh, nanti ditonton nanti, insya Allah diumumin lagi. Baik, lanjutkan mubtilatut tayamum, sudah dibahas waktu itu ya. Ininya udah dihapus. Yaitu ada 3 yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudhu, nah itu membatalkan tayamum. Kemudian ar-riddah, murtad ya, tayamum ketika itu dia murtad maka membatalkan tayamum. Wudhu nggak ada masalah murtad ya, tapi di tayamum ada.
Kenapa? Karena li'anna tayammum taharatun dhaifah, karena tayammum ini kesucian yang lemah. Kemudian tawahumul ma in tayammama li faqdihi, ya, menyangka adanya air jika dia bertayamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit. Kalau sakit nggak boleh kena air, harus tayamum, kemudian dia melihat air, ya nggak batal. Kenapa? Memang nggak boleh kena air. Tapi dia tayamum karena ketiadaan air di kampungnya, nggak ada air. Dia tayamum, kemudian nyangka di rumah sebelah atau di kampung ini ada air, nyangka aja batal, apalagi yakin. Ya, udah selesai itu. Nah, sekarang yang kita bahas, wudhu selesai sudah dibahas, tayamum sudah. Ini dua kesucian, baik secara wudhu dengan air atau tayamum dengan debu. Debunya adalah tanah, udah diulang-ulang tuh ya. Jadi bukan debu-debu sembarangan ya, karena kita nggak belajar di pesawat dia tayamum, di rumah ditayamum. Apaan dulu yang ditayamumin? Debunya debu apa dulu? Kan turab, tanah. Udah dibahas tuh, tanah syaratnya harus suci, mensucikan. Kemudian khalis, murni, nggak kecampuran dengan adanya bedak, ya, debu kapuk. Ya, kalau di kamar debu kapuk, mana debu tanah, kapan tanah masuk? Iya, debu-debu tanah tuh yang ada di pelataran rumah tuh, itu debu tanah baru. Jadi tanah yang bersifatnya udah gubar itu udah debu. Sebab kalau tanah aja ntar ente hampir berlumpur-lumpur tanah. Ya, tanah yang berdebu. Makanya nah, ulas Sayyidil Walid itu tanah dijadikan debu, disimpan di peles. Jadi kayak bubuk, kayak kopi itu kan bubuk tuh debu tuh namanya. Cuma kopi. Paham ya? Sifatnya debu begitu, berterbangan dia. Kalau tanah nggak bisa bertembang, nimpuk bisa. Tanah, ya, debu. Beliau simpen tuh. Ya, karena bilang 1 sendok inti ambil, inti taruh, itu habis selesai tayamum kita lipat aja di kertas, kita pakai lagi berkali-kali, nggak bakal habis itu. Berarti kita punya 1 peles aja bisa 100 tahun kali nggak habis. Itu juga kalau kita terus tayamum. Ya, beliau sakit apiknya disimpan tuh, ya, karena bisa jadi sewaktu-waktu orang bisa tayamum. Tapi mudah-mudahan sampai meninggal kita nggak tayamum. Ya, berarti kita nggak sakit, negeri kita tetap ada air. Ya, tapi dapat pahala yang besar kita. Nah, baik, kesucian ada 2, dengan tayamum, dengan tanah atau dengan air. Ketika ada air, tayamum batal, nggak bisa dipakai. Gue pakai tayamum aja, males pakai air, nggak boleh, harus pakai air. Tayamum itu hanya sifatnya pengganti yang sudah dijelaskan. Baik. Sekarang bagaimana kalau keduanya nggak ada? Ya, mas'alatu faqidit tahurain. Masalah ketiadaan 2 kesucian. Air kagak ada, debu tanah nggak ada. Bisa nggak semacam itu? Bisa terjadi. Kalau inti masuk penjara, ya, penjara kalau nggak bisa keluar, penjara di sini. Kalau penjara camp-camp yang perang, misalnya ke Amerika lawan Vietnam misalnya itu ya, orang nggak bisa keluar begini, pakaiannya compang-camping, ibadah wajib sholat tetap ya, nggak ada alasan apapun juga. Sakit aja nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, selagi akalnya masih jalan, ya paham tuh, maka wajib dia sholat. Nggak bergerak begitu, ya udah sholat aja pakai hatinya, kan akalnya masih jalan. Kalau nggak akalnya berjalan, pingsan, nggak wajib sholat. Tidur, nggak wajib sholat. Orang tidur disuruh sholat, nggak wajib. Bangun, wajib. Ente bisa bangunin, tapi kalau nggak ada yang bangunin, ente nggak wajib sholat. Ya orang lagi tidur, gila, nggak wajib sholat, hilang akal. Termasuk orang sekarat atau dalam keadaan koma, itu nggak wajib sholat dia. Ya, selama belum koma, diimpus banyak, dia masih sadar, walaupun nggak bisa ngomong, tapi masih pakai isyarat, dipakai isyarat. Ya, kewajiban dia wajib sholat kecuali dia disolatkan, selesai sudah. Jadi nggak ada alasan, wah ana di ini, ana di itu, nggak ada air, nggak ada, tetap waktu sholat. Makanya jangan jadi pengantin kagak sholat. Ya, baru jalan-jalan aja nggak sempat sholat, nggak bisa, nggak ada air bang, nggak ada tanah. Nah, di sini ada penjelasannya. Faqidut tahurain, ketiadaan 2 kesucian, huwaladzi faqadal ma' wa turab, yaitu tidak adanya air, tidak ada tanah. Apa? Bagaimana untuk sholatnya? Hukmuhu annahu yajibu alaih. Hukumnya tetap wajib sholat. Nggak sholat dosa. Tapi nggak ada air, nggak ada sholat aja udah.
sholat, nggak ada air, nggak ada tanah, sholat, udah. Ya, tuh. An yusoliyal fardhu lihurmatil waqt. Sholatnya sholat fardu karena menghormati waktu. Bisa terjadi. Nah, seperti di kendaraan. Di sini kendaraan bisa. Kalau di gurun pasir gimana? Ini kan permasalahan bukan di zaman sekarang, ada dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau inti naik ontak di gurun pasir, perbekalan habis, air nggak ada. Ada air aja kita disuruh untuk minum lebih berharga. Ya, kita minum untuk menyelamatkan diri. Jangan pakai wudhu, habis mati gitu ntar, nggak ada air. Nah nyari tanah, nggak ada tanah misalnya. Bagaimana keadaannya tuh? Ya, bisa terjadi kita mengalami demikian. Ya, tetap kita sholat. Sholatnya lihurmatil waqt. Niatnya tetap sama usul. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya. Ya, nanti bagaimana prosesnya ketika sholat? An la yaqra minal Qur'an. Jangan membaca ayat Quran illal Fatihah, kecuali Fatihah. In kana junuban, kalau kitanya dalam keadaan junub. Ya, kalau dalam keadaan junub. Ya, karena ada dua nih, yang wajib kita bertayamum berwudu dan tayamum ada dua. Sebab hadas kecil, sebab hadas besar. Kalau hadas kecil baca Fatihah. Fatihahnya baca, ayat Qurannya baca ayat Quran kan sunnah, Fatihah wajib. Adapun kalau junub, maka yang diwajibkan hanya baca Al-Fatihah. Karena hukumnya wajib. Ayat Quran ini nggak usah dibaca. Kenapa? Karena anak ketiadaan wudhu dan ininya dalam keadaan junub hadas besar. Kemudian yang ketiga, la yajuzu an yakuna imaman. Tidak boleh menjadi imam. Nah, kalau ditarik-tarik juga jadi imam, jangan. Ya, jadi apa? Jadi makmum boleh. Ya. Jangan jadi imam. Kemudian yang keempat, nah ini yajibu alihil qada, wajib untuk diqada. Jadi di rumah nanti kalau sampai ya kemungkinan inti nggak dapat air, nggak dapat tanah, ya sholat aja sudah hurmatul waqt. Ya, apalagi kalau di kendaraan misalnya nggak bisa bergerak juga, ya udah sholat duduk. Ya, bisa nggak? Bisa. Pokoknya jangan berhenti untuk sholat. Ya, karena paling wajib dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sampai rumah yajibu alaihil qada, wajib atasnya qada. Nah, ini permasalahan lagi banyak juga. Hukmuhu faqih tahuran idza wajada ahaduma ba'dama shalah. Hukum ketiadaan dua kesucian, air dan tanah. Idza wajada, apabila ketemu mendapatkan ahadahuma, salah satu dari keduanya, baik air atau tanah. Tadi kan udah sholat tuh dia, ba'da masolah, setelah dia sholat. Habis sholat, kan tadi sholatnya apa? Nggak ada air tanah. Setelah dia sholat, ketemu salah satunya, ada air, ketemu. Ya, boleh di mana aja dia ketemu. Kemudian atau ketemu tanah debu ini. Idza wajadal ma'a fa alaihil qada mutlaqan. Apabila yang ketemunya air fa alaihil qada mutlaqan, wajib diqada. Ya, mutlaqan, mutlak sudah enggak ada tawar menawar. Mutlak wajib diqada kalau yang ditemukannya adalah air. Sawaun aujadahu fil waqt am kharijah. Sama adanya. Boleh dia dapatkannya itu air di waktu masih waktunya ada, kalau di zuhur di waktu zuhur, au kharijah, atau di luar zuhur. Misalnya sholat zuhur, ya, setelah di sholat zuhur tanpa wudhu, tanpa tayamum, kemudian di waktu itu juga ketemu air, maka diwajib dia kodok, ulang tuh ya, kodok itu diulang, iadah dia, sholatnya dikodok, diganti maksudnya. Am kharijah, atau di luar waktu, dapat di waktu asar, ya udah kodok, dapat asar, sholat asar, kemudian sholat dohor, ya itu sholat jangan ditinggal ya. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dulu, nakal apa dia nggak sholat, kemudian umur 50 tahun 60 tahun dia bertobat sama Allah, umur 40 tahun kemudian dia harus wajib sholat, yang lama-lama dikodok sama dia semampu dia, ya mau tiap hari satu boleh, ya belum waktunya dia meninggal dunia, insya Allah Allah ampunin dosa-dosanya. Ya, tapi kalau enggak ada sama sekali mengkodok, ya dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Jadi hati-hati ajaran yang enggak ngajarin, enggak udah yang lewat-lewat. Ya enggak bisa. Ya, yang namanya kecuali dia orang
di luar Islam, masuk Islam, dia bersyahadat, maka wajib dia mulai sholat. Yang dulu-dulu nggak wajib karena keadaannya dia bukan seorang muslim. Kalau dia seorang muslim maka wajib dia mengqadha. Habis sholat dhuhur udah jangan sibukin yang sunnah. Habis sholat dhuhur lagi. Niat qadhaan itu hukumnya sunnah. Yang wajib kan usolli fardhul maghrib, usolli fardhul dhuhri. Qadhaan, adaan itu hukumnya sunnah ya. Tapi kalau inti mau tulis qadhaan nggak apa-apa ya. Cuma ini nggak mau jadi terlalu berat. Ini kan kasih yang simple ya. Takbir al-qiblati adaan, nanti takbirnya kepanjangan. Lebih dari 7 harokat jadi batal ntar. Ya, napas ntar ngap-ngapan lagi. Allah. Banyak orang kira Allah nggak sholat ntar akhirnya. Makanya buat tipu setan, ambil aja yang mudah. Sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar misalnya gitu ya, berbarengan dengan takbir, udah. Ya lupa nyebut kodok itu sunnah. Udah sholat dhuhur lagi. Yang penting kan udah ada niat memang mau kodok, ya gitu. Ya. Baik, ya. Oh habis zuhur lagi, ya nggak apa. Misalnya tinggal setahun, berarti selama setahun dia sholat itu. Kalau ditinggalnya setahun dia habis sholat zuhur 2 kali, berarti cuma setengah tahun. Hitungannya gitu aja. Ya habis sholat zuhur 3 kali. Berarti ya tinggal dikurangin aja cuma 3 bulanan kurang lebih atau 4 bulan. Itu aja, itu hitungnya sendiri. Yang penting orang ada niatan pasti dia bisa ngitungnya. Sama seperti perempuan yang meninggal puasa ya. Ini bagi yang perempuan yang kemarin puasanya pasti kalau perempuan ya, apalagi kalau nak nipas, wah bisa 30 hari dah. Kalau head pasti 7 hari kurang lebih 7-8 hari perempuan pasti ninggal puasa. Nah sekarang nih ganti, lebih bagus di bulan Syawal sebenarnya. Ya, jangan sibukin ame puasa sunnah Syawal. Ya, jangan disibukkan sama puasa sunnah Syawal, sayang, mendingan puasa qadha Ramadan di bulan Syawal dapat pahalanya. Karena yang wajib dia puasanya di bulan Syawal. Paham tuh ya? Kalau dia niatnya puasa sunnah Syawal, nggak dapat yang wajib tuh, ya tetap masih ngutang ibaratnya bagi perempuan, ya. Nah, jadi jangan disamakan ketika dia sholat puasa sunnah Syawal. Nanti kita bahas yang lebih dalam puasa. Dianggapnya udah bisa membenahi, nggak bisa. Yang namanya sunnah nggak bisa menutup yang wajib. Ingat tuh ya. Seperti misalnya nih orang banyak nggak sholat, diajarin udah sholat sunnah yang banyak, nanti bisa mengganti yang wajib. Nggak bisa, sholat sunnah nggak bisa. Itu aja coba nggak sholat isya, kemudian sholat tarawih baru 23, 1000 nggak bakal bisa ganti isya. Isya ganti isya. Sunnah itu bukan mengganti, menambel. Itu sholat sunnah, kerjaan kita yang sunnah menambel, bukan ganti yang wajib. Kalau ganti enak loh, paham ya? Ya udah nggak sholat isya, nggak sholat subuh aja, tapi isya udah kerja nanti malam kita tahajud aja selesai. Ganti menambel, nambel. Kita ini sholatnya yang wajib pasti ada kekurangannya, kurang khusyuk. Ya bukan yang membatalkan ya, kekurangan aja. Sah sholatnya cuma kurang, ya seperti kurang khusyuk, kurang tenang, hati nggak gimana biasa, rukunya kurang sempurna, bener rukunya sah, cuma kurang. Wajburni ya, tutup keretakanku, kita orang-orang retak. Nah yang nambel itu dari sunnah. Begitu juga lah dalam kehidupan kita di luar sholat, di luar ibadah, dengan adab menutupin tuh kekurangan-kekurangan kita. Coba di kita orang yang banyak kurangnya, satu aja adab kita royal sama orang. Orang baik sama kita. Orang geblek aja kalau royal, orang sayang sama dia, karim, apalagi dia orang baik. Ya jadi menambal, bukan jadi perempuan ya wajib dia tambelnya bukan dengan sunnah, dengan yang wajib. Nah andai kata nih sampai Rejab belum diganti juga, masih ada 3, masih ada 4, sampai ketemu bulan Ramadan lagi nih ya, sampai ketemu bulan Ramadan lagi dia belum puasa, paham nggak nih ya? Maka kan habis Ramadan dia ganti. Tuh yang ganti yang baru, oke. Tapi ganti yang kemarin belum sempat diganti, maka digantinya dia puasa dan bayar fidyah. Ya 1 liter ya keluarin. Ya paham tuh? Keluarinnya 1 liter, kasih orang susah, kasih orang yang di jalan gitu bawa beras 1 liter, kasih mereka fidyah. Ya kasih hadiah buat makan.
karena udah lewat dari 1 tahun. Dikasih waktu 330 hari, ya cuma 7 hari kagak diganti-ganti. Ya, jadi nanti ada pembelajarannya nanti hal-hal dalam puasa. Nah, pertama tadi apa? Ya juzu aniyanya. Apabila didapati air maka atasnya kodok mutlak, baik di dalam waktu sholat atau di luar sholat. Adapun kalau didapatkannya tanah, ya yang didapetin tanah, dia sholat udah selesai didapetin tanah, bagaimana nih? Ya, idza kana qabla khuruji waqt, apabila didapetin sebelum keluar dari waktu maka wajib atasnya kodok mutlak. Ya, kalau didapetin ini masih di dalam waktunya yang didapat tanah tetap wajib mutlak kodok. Ya. Kalau di luar waktu maka bisa dilihat, ya ini pembelajaran banyak di sini masalah di dalam tayamum. Ya, ada yang jadi wajib dikodok, ada yang nggak usah dikodok. Ya, gitu paham tuh. Ya. Seperti apa yang wajib dikodok? Orang yang tayamum dia sholat kemudian wajib kodok. Kalau dia asih di safari, dia safarnya dalam maksiat. Safar maksiat tahu gak? Ya kalau kita safar kan lebih dari 90 keluar nih ke sini ke Cianjur, ada gak 90? Nah keluar dari Cianjur tuh dari 90 ya, atau dari sini ke Cikampek ya kurang lebih 70 tuh. Kalau dari Jakarta Cikampek cuma 70. Lihatnya kilometernya. Ya 70 tuh udah Cikampek dah, ke sono Cipularang, ya udah masuk Cipali 101 dari Jakarta. Oke, karena hitungannya 1 dari Halim. Tapi kalau kita yang tinggal di sini naik tol tuh 50 sampai baru Pasar Rebo, ya jadi sampai Cikampek kita bisa orang Bogor, tapi orang Jakarta nggak bisa. Tergantung aja, udah hitungan 90. Habib kan sekarang udah pakai mobil, nggak apa-apa ya, di sini nggak disyaratkan dulu pakai onta. Mesti jalan bisa 1 hari atau pakai jalan, tapi kalau sekarang pakai 2 jam, boleh gak? Ya nggak jadi masalah. Ada urusan hal-hal begitu nggak jadi masalah. Dia maksiat nih. Kalau dia musafir, itu udah keluar dari Cikampek, itu musafir. Musafirnya kan mau ngapain nih? Ziarah. Itu bukan maksiat. Silaturahmi sama keluarga bukan maksiat. Atau melihat pemandangan, kalau guru anda bilang melihat pemandangan nih jalan-jalan pun termasuk bukan maksiat. Karena ngelihat takjub keindahan alam. Ingat nih sama istri. Kalau mau pacar maksiat baru. Yo. Kalau pemandangan alamnya ingat ya jalannya. Atau jalan mau kemana lo? Gue asono ada janda. Niatnya jelek. Kecuali mau nikah. Halal. Tapi ini niatnya ya udah maksiat tahu deh. Ya bukan yang besar-besar zina nauzubillah. Enggak. Ya yang sekecil aja kalau udah niatnya maksiat maka ya nggak ada tuh namanya jamak tuh nggak ada tuh, dia jamak aja udah nggak sah ya, makanya nggak boleh maksiat. Nah, nanti pembahasan tuh kenapa kita di Mekah, di Madinah, kenapa kita nggak ada yang kalau nanti umroh kan kita ke Mekah tuh ke Madinah, kenapa kita nggak sholat jamak ya, qashar, nggak qashar gitu di sono, nggak jamak. Ada sebagian yang qashar jamak, kalau Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Karena kita udah nentukan. Nah, kita ke sono udah, apalagi haji 30, padahal lebih dari 4 hari sudah hilang jamaknya tuh, jamak qashar udah hilang. Itu ke Surabaya nih selama 4 hari udah nentuin, udah hilang tuh. Ya, apalagi di sana di tempat yang mulia, ya, tempat kita sayang kalau kita qashar 2 rakaat, di Mekah di qashar 2 rakaat. Sayang. Ya. Itu kenapa makanya kita jamaah Indonesia ke sana nggak ada yang qashar jamaah ya, padahal kan udah jauh banget itu ya, jadi kita tahu kecuali di perjalanan nih oke, tapi kalau udah masuk Mekah dan Madinah nggak ada qashar jamaah, tetap sholat tamam ya, nanti di permasalahan jamaah qashar. Khulasahnya dalam masalah idza kana yatayammahu fayasgudul qada fahuma yajibu alaihi ada shalah wa illa fala. Nah, ini kapan wajib kodok sholat atas yang tayamum? Wajib kodok tadi ya, bagi kodok bagi yang tayamum wajib sholat kodok apabila dia bermaksiat di dalam persaparannya, di dalam musafirnya. Fakidul lilma, ketiadaan air ya, yang mana ketiadaan air pada tempat yang banyak di sana ada air, kebiasaan ada air. An-nasilil ma, yang lupa sama air di dalam perjalanan, ya perjalanan lupa di bawah air, maka kalau di sholat tanpa ada yang tadi tuh yang dibahas ya, maka diwajib kodok ya. Al mutayammim
li syiddatil barad. Orang yang bertayamum karena sangat dingin. Inti ke atawun. Ya gitu misalnya, ya. Tanah nggak ada air, baru megang kelingking aja. Mati gue. Ya, gitu. Ya, mau diangetin nggak ada yang ngangetin. Ya, pakai air panas gitu. Minta aja tukang kopi campur. Ya, maka itu sholat tetap inti. Ya, tapi nanti balik qada. Ya. Kemudian mata la yajibul qada is-shalah ala mutayammim. Kapan waktunya tidak menjadi wajib qada salat atas orang yang bertayamum. Nah, kalau yang tidak wajib di sini al mutayammim li faqdil ma fi mahali yaglibu fihil faqdu, yaitu yang dia bertayamum karena ketiadaan air pada tempat yang memang jarang ada air. Kalau tadi kan memang banyak air. Kalau ini jarang ada air. Kemudian seperti faqduhul dalwa, ya, yaitu ketiadaan ember, awil alatil lati yastagil ma biha, atau alat-alat yang dia bisa menimba atau mengambil air darinya. Jadi misalnya nih air nggak ada di dalam sumur, ya, paham nih? Nah, kemudian kita kan tayamum, kita sholat, maka nggak wajib kita mengkodok. Padahal ada air karena susah diambil. Mengambil pakai tangan nyemplung, kematian yang ada. Kecuali ada ember, ini nggak ada, atau alat yang bisa untuk mengambil air, didimba air, ya. Atau ada air, wujuduhu ma yamna'u minal ma kasabu au adu, udah dibahas yang dulu tuh, ya, sebelumnya. Ada air tapi mencegah dari itu air antara kita ada binatang buas atau ada musuh. Ya, kumisan megang apa namanya? Pegang pedang. 3 orang ya, perampok dan sebagainya. Gue kesana habis gue dimatiin. Udah nggak usah. Wah, ini wajib kan sholat, diambil juga air mati. Nggak usah, udah. Ya, kita tayamum. Kemudian kita kodok nggak usah kodok. Ya, inti mau kodok gimana? Ada air di sana tetap dijagain, ada musuh. Atau apalagi khauful halak. Nah, takut binasa. Kalau gorok seperti tenggelam min rokib di satu perahu, rokibin safinah, dia naik penumpang perahu, dia mau yuridul iftirab, dia mau ngambil itu, tapi kalau dia jatuh sedangkan nggak bisa berenang, maka tidak wajib kodok. Kan tadi permasalahannya ini dia harus kodok ada air. Nah itu jadi nggak semuanya tuh harus kodok ada air, ada sebabnya dulu. Kalau nimbulin kematian, nimbulkan ini, itu Islam begitu luar biasa. Ya, jangan dipaksain akhirnya mati. Begitu itu jadi orang cerdik, ya, jihad lawan 7 orang misalnya gitu, bakal jadi mati, ya tahan diri dulu, harus caranya mati gitu ya. Ya, misalnya gitu di dalam perang jihad gitu, jangan salah. Ya salah kalau inti cuma nimbulin batu akhirnya mati, nggak begitu Islam. Harus hebat. Ya, kalau kagak ngorbanin sia. Nabi 300 orang lawan 1000 orang kafir, nggak langsung teriak, nggak begitu caranya. Datang ke Badar, sumurnya ditutup Nabi suruh. Ya, daripada datang nih dari jauh, kan Badar lebih dekat sama Madinah. Lebih jauh dari Mekah, pada kausan pas mau minum kagak ada air. Itu bukan kejam, itu trik namanya. Itu namanya politik di dalam perang, nggak apa-apa, bukan kejam. Tasawuf nggak tahu caranya ntar repot. Ya jangan, nggak boleh. Ya musuh ini. Tutup langsung. Enggak belajar jadinya dia tahu. Ya. Nah, itu caranya. Kemudian dengan panah dulu. Begitu enggak semua ayo enggak lihat taktik itu. Jadi politik itu enggak haram. Politik itu kan siasat artinya. Ya, yang haram kalau udah keluar dari syariat begitu aja udah. Ya, paham tuh ya? Jadi ingat satu ada yang di zaman Nabi nggak ada maulid haram, ini bid'ah. Bilang maulid emang bukan ibadah. Inti bilang nih acara maulid bukan ibadah, acara tahlil bukan ibadah. Anda selalu bilang begitu. Ini sarana. Sarana mana yang haram? Ya, di zaman Nabi nggak ada namanya koleks, tahu koleks? Perus apa? University, pesantren, rubat, nggak ada zaman Nabi. Madrasah, nggak ada. MI apalagi, nggak ada. TK, TPA, nggak ada. Bid'ah semua, haram, sesat dong. Nggak ada. Sarana maulid pun sarana, majlis taklim sarana. Apalagi di dalam maulid ini sarana di dalamnya ada majelis taklim.
ada membaca maulid Nabi, apa risalah Nabi, baru kita keluarin tuh dalil Qurannya gitu. Jangan dibilang ibadah, kalau ibadah inti dikenain ya, karena nggak boleh nambah dalam ibadah. Memang menambah ibadah nggak boleh, seperti sholat udah 4 inti menambahin jadi 5, zuhur 5 aja biar kerenan, nggak bisa ya. Nah maulid begitu juga, jangan dikata ibadah, ini acara ya, hanya sarana di dalamnya mengenalkan tentang Rasulullah, dibaca sirah Nabi, sebagainya. Allah ajarkan pada Nabi baca sirah para Rasul, apalagi kita. Nah harus baca sirah Nabi. Kemudian dalamnya ada mau'izatul hasanah, ada taklim, nuntut ilmu. Cumanya memang setahun sekali, kalau bisa Pak jangan setahun sekali, setiap minggu, apalagi setiap hari ada majlis taklim. Kemudian ada silaturahim gitu ya. Jadi jangan dibilang ibadah, sarana ya, sarana seperti adanya universitas, madrasah, pesantren, nggak ada zaman Nabi. Tapi itu adalah sarana untuk orang menimba ilmu dunia aja boleh, karena hal satu hukum kita kembali kepada asal, apakah wajib, haram, mubah, sunnah, mubah ya, atau makruh. Ini kan mubah, urusan dunia nggak jadi masalah, tapi kalau urusan agama hukumnya wajib dipelajarin. Kalau universitasnya itu ternyata universitasnya atau sekolahnya itu ternyata yang haram, bisa nggak? Bisa, seperti universitas percopetan. Ya, saya bikin tuh kan, udah pensiun. Ya, anak kuliahnya tadi mau buat nyopet. Haram nggak? Haram, dalam yang kita lihat. Ya, gitu. Sesuatunya mubah, makan aja mubah, mandi mubah kok. Itu mau mandi silakan, nggak mandi berhari-hari silakan. Tapi makan yang mubah-mubah bisa menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib. Asalnya ada yang sunnah seperti pernikahan, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fil amr nggak selalu wajib. Kalau wajib, inti pada dosa semuanya, bininya masih atuh. Kan fankihu sulas masna 2 dulu. Ya berarti yang satu bininya pada dosa. Fankihu wajib itu. Fil amr tapi bukan wajib. Namanya amr bukan lil wujub, lil jaiz. Ya, jaiz boleh. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah boleh. Ya, jangan menghakimi nggak boleh haram atau bilang wajib, enggak. Ada amar lil wujub, amar yang wajib seperti aqimus shalah, wajib sholat, wajib puasa, wajib haji. Jadi nggak semua perintah itu hukumnya wajib. Ada yang bisa sunnah. Nah seperti apa? Seperti nikah. Nikah bisa sunnah asalnya, tapi bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib. Apa? Kemampuan udah, semua udah, duit buat kawin udah, umur udah 30 ya, akhirnya mau pacaran, mau nggak kawin nggak mau, jadi dosa ini wajib harus kawin, kalau kagak berzina mulu dia tuh ya. Ada yang jadi hukumnya haram ketika nikah, niatnya apa? Gue mau hancurin dia, gue kesel sama ibu bapaknya ya, didapetin tuh perawan untuk dihancurkan. Jadi baru setahun, sehari 2 hari kawin dirusak, diceriin ya. Nah makanya itu semuanya ya ada dasar-dasarnya. Baik, apalagi ya, ketiadaan air ya, jadi nggak usah pakai sholat tidak wajib qada ya, karena dia bertayamum karena ketiadaan air, atau airnya nggak ada alat buat nyendok, atau dicegah oleh binatang buas atau musuh, atau di suatu perahu yang dia takut celaka kalau dia nimba itu air, nyendok air jatuh dari perahu. Wal marid, nah orang yang sakit, jadi kalau ada yang sakit keras nggak boleh pakai air, harus pakai apa? Pakai tanah. Sedangkan kan tadi ada air, kan nggak boleh, harus diulang nanti. Bagaimana ini tuh sakit misalnya seminggu nih, seminggu sakit, selalu pakai apa? Pakai debu tanah, selesai. Udah, kemudian sehat, kan bingung, ini kodok apa kagak? Nah, ya enggak. Kenapa? Karena maridnya idza khafa talafan minas tama'il ma. Sakit yang akhirnya khawatir kalau inti pakai nih air inti jadi binasa. Atau apalagi khauful marid, takut sakit min but wil syifa, jadi sembuhnya jadi lama.
ya lama sembuhnya. Atau ente seminggu karena gak ada pakai air bisa sebulan baru baik, maka nggak usah pakai air, pakai tanah, sembuh penyakitnya, nggak usah dikodok. Sebab waktu sakit ente emang nggak boleh pakai air, kalau pakai air jadi sembuhnya lah lama. Auziadul alam, atau bertambah sakit, tambah semaput dia, udah. Ya, Tapi kalau ente nggak sakit apa-apaan, cuma tibang sakit gigi, nggak ada urusan apa-apaan, paham nggak? Ditayamum, tahu nggak? Kodok inti. Sakit apaan? Nggak nambah sakit inti pakai air. Ya, malah tambah sakit inti tayamum. Aku tahu tayamum kumur-kumur. Karena di kumur-kumur nggak ngerti dia tayamum taunya. Ya, bisa jadi namanya orang sekarang. Ya, ada orang mandi wajib tayamum, kan tayamumnya sama. Orang junub sama orang nggak punya wudhu, tayamumnya sama. Beda sama air. Kalau air wudhu mandi, ya kan gitu. Kalau tayamum sama, mau hadas besar, hadas kecil sama. Karena dia nggak ngerti, dimandiin semua, diguling-guling ke kucing. Nah, bisa jadi kalau nggak belajar. Khawful marid tuh, ya termasuk sakit banyak nih. Sakit takut sembuhnya lama, atau bertambah sakit, atau kena airnya husulus syain fahis min adwi zahir, atau yang badan yang dohirnya akan bertambah cacat, jadi bertambah jelek, bisa kena air jadi melepuh atau apalah, ya. Jadi dasarnya itu sakit karena takut baiknya lama, atau bertambah sakit, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di anggota tubuhnya, atau ihtiyat lil ma li aksi hayan muhtaram, atau butuh air, inti ada air, inti mau wudu, akhirnya inti tayamum sebab air ini untuk kasih makan hewan yang muhtaram yang sudah dibahas, termasuk anjing pun hewan yang muhtaram, anjingnya bukan anjing gila, ya. Kalau orang yang nggak sholat, udah buat minum inti aja, jangan kasih dia, inti wudu aja, mati nggak apa-apa, ya. Itu udah dibahas tuh, ya. Jadi orang yang nggak sholat itu lebih hina daripada anjing. Ya, ini di dalam masalah tayamum nih. Ya, inti ada air, inti pergunakan untuk wudu, tapi ada binatang yang kehausan, kasih tuh binatang, sekalipun anjing. Tapi ada yang kehausan, orang yang nggak sholat jangan dikasih, biar ini mati. Ya, pakai itu inti buat minum inti. Ya, sampai begitu tuh. Ihtiyat li bai'ih lil mu'tani audain. Ya, inti butuh untuk membelinya, ya. Enggak ada inti nggak bisa kauni yubau fa aksaru min samani mislih. Ya, inti ada duitnya, kan ada air yang dijual, tapi harganya melebihi dari harga apa? Harga normal. Atau al azu an samani, ya, lemah dari harganya, nggak mampu untuk beli. Atau inti ada duit tapi untuk bayar utang. Waduh, bekang air nih, udah wudhu dah, ya. Tapi buat bayar utang nih, udah bayar utang orang, nggak jadi beli air, mendingan ngapain? Tayamum, ya. Tuh saking pentingnya tuh bayar utang. Jadi orang-orang yang pergi haji utangnya masih mana, orang hajinya nggak sah tuh, ya. Biar tahu. Jadi kalau punya utang, bayar utang dulu baru berhaji, ya, atau umroh. Bisa orang umroh sampai 20 juta, 30 juta, haji, ya, utang orang dari bayar-bayar pada 1 juta, 2 juta. Ya, andai kata seharga 30 juta, utang bayar dulu. Ya, baru dia pergi haji atau umroh. Atau meninggal, seorang bapak meninggal, warisan harta 10 miliar buat anaknya, nggak boleh dibagi-bagi, tanya dulu utangnya. Utangnya ada 10 miliar, bayar dulu utangnya. Udah selesai, sisanya tinggal 300.000, bagi 3 deh tuh. Itu warisan bapaknya itu. Ada 3 miliar 300. Bagi dulu 3 miliar, tinggal 300. Itu harta bapaknya. Kalau kagak dituntut nanti di akhirat. Jangan, ya. Makanya nggak perlu kalau nggak ada ininya berhutang. Makanya hidup, ya, jangan aneh begitu, berusaha untuk tidak berhutang. Makanya biarin nih beli motor bekas kayak barang bekas kayak, tapi kita nggak ini. Itu kalau gaya hidup kata Yusuf Hamka, ya, kita nih susah karena gaya hidup kita. Bukan susah karena Allah nggak zalim, nggak ada orang dibikin susah. Yang susah tuh diri kita sendiri bikin susah karena gaya hidup. Coba deh ngambil rumah, ngambil motor, ngambil mobil, jadi 3 juta. Susah gak jadinya? Susah. Paham ya? Gitu, karena gaya hidup apaan aja mengutang semua. Ya, ketakutannya kalau kita nggak mampu akhirnya
meninggal dunia atau kita akhirnya berbuat yang nggak baik. Ya, boleh-boleh aja, nggak dilarang. Nabi pun pernah berhutang, ya. Cuma kita punya tanggung jawab atau tidak. Ya. Ada lagi gambaran walladzi yakunul musafir alai safinah. Ada orang yang sedang musafir di atas perahu. Ya, kita ini nggak ada pakai perahu ya, pakai kereta. Dulu kan pakai perahu. Ya khaful halak bil wusul, takut binasa dengan usul ilal ma, untuk bisa kepada air. Fayatayamam, akhirnya dia wa yusolli, dia salat wala qada alaih, enggak ada kodok buat dia tuh gambarannya. Apabila ada orang berjunub, ya, idza kana junuban nasya anna alaihi janaba, ada orang berjunub, dia lupa kalau dia junub, paham ya? Ada orang junub, dia lupa kalau dia junub fatawaddo, maka dia berwudu, wasolat, dia sholat, di wudu nih, dia sholat. Bisa gak? Inti punya janabah, punya junub, ya, malam habis sama istri, cuma pas subuhnya lupa, ya, nggak mandi, wudu, sholat, haram nggak haram, lupa. Islam tuh kalau namanya lupa nggak dimarahin Islam, masya Allah, bukan dilupa-lupain. Ya, intinya sholat subuh lupa, isya ingat, nggak haram, nggak dosa, sholat itu subuh, paham tuh ya? Gitu. Sekarang lupa apa? Mandi, cuma wudu, sholat, summa faqadal ma, ya, kemudian ketiadaan air, ya, setelah itu nggak ada air, wa tayammam, dia dia bertayamum wa sholat, kemudian dia sholat, fayajibu alaihi an yu'ida sholat alati sholah bil ma, maka wajib atasnya dia mengulang sholat yang tadi sholatnya dengan air. Ya, kenapa? Karena nanti ini wa ammalati sholah bitayamum, apabila dia sholatnya dengan tayamum fala yu'iduha, maka tidak diulang. Kenapa? Li'aina tayamum yagumu magomal ghusl, karena tayamum itu ya kedudukannya dia sama seperti mandi. Paham ya? Jadi kalau dia tayamum, dia nggak usah ulang sholat, karena dengan tayamum dia itu sama aja mengangkat hadas besar. Bikhilafil wudu, kalau wudu nggak bisa, fala yagumu magomal ghusl, wudu nggak bisa, wudu mandi hadas. Tapi kalau tayamum, hadas kecil sama hadas besar, magomnya sama, makanya nggak diulang. Kalau memang inti lupa kemudian dengan tayamum. Tapi kalau inti wudu udah selesai, ingat pas jam 7 pagi lagi ngopi, oh iya belum mandi, ibu sholat subuh mana? Udah mandi dah, ya, sholat lagi ulang. Ya, mandi dulu, mandi belum? Ya, mandinya dulu yang benar. Ada itu aja, ya. Nah, nanti akan ini di sini ada dibikin ini apa namanya jadwal tahu gak kan? Apa namanya? Diagram gitu. Ini tayamum, ini wudu gitu. Ya, kalau tayamum niatnya niatul istibaha. Kalau niatnya wudu raf'al hadas atau raf'al nawaitul wudu'a sah, nawaitu raf'al hadasil asgor atau nawaitu raf'al hadas udah sah. Tapi kalau wudu nggak bisa, nawaitu istibaha lisolah yang udah dibahas, atau nawaitu istibahatas sholah. Ya, nggak boleh nawaitu tayamum, nggak sah. Ya, karena tayamum nggak masuk di dalam itu, karena itu tayamum itu pengganti hanya membolehkan untuk sholat. Ya. Ini sering kesan yang tadi nih, la yusolli bihil fardu biniyatin nafal, tidak sholat dengan fardu dengan niat yang sunnah. Yusolli bihil fardu biniyatin nafal. Kalau la yasihu biniyati tayamum, tidak sah dengan niat tayamum. Yasihu biniyatil wudu, sah dengan niat wudu. La yusanu fihi taslis, tidak disunahkan tayamum itu 3 kali, cukup sekali. Tapi kalau wudu 3 kali. Kemudian tidak sunahkan menyelai-nyelai ini yang sudah dibahas tuh. Tapi kalau tayamum tidak disunahkan, kalau wudu sunnah. Kemudian tidak wajib isolut turab ila manabis syar, tidak wajib sampai tumbuhnya rambut. Kalau wudu hukumnya yajibu isolul ma ila manabis syar. Ya, tapi kalau wudu kalau tayamum enggak usah, asal begitu aja udah.
Ya, jangan sampai lewat begitu tuh, nggak usah. Yang tangan yang udah diajarin udah selesai. Ya. Kemudian tidak sunat 3 kali, nggak sunah, jadi yang ditambahin. Kemudian kalau wudhu boleh digabung sholat, artinya habis sholat maghrib, kemudian nyambung sholat isya dengan satu wudhu. Tapi kalau tayamum tidak harus tayamum sholat maghrib, kemudian tayamum lagi nanti sholat isya. Itu dibahas insya Allah minggu yang akan datang, kita bahas di dalam masalah puasa. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Ya, walaupun ini kita nggak amalkan, tapi kita dapat ilmunya, mudah-mudahan dapat keberkahan. Kadang kita carikan sisi keberkahan, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga dari ajaran para ulama-ulama kita dari Imam Syafi'i sampai ke bawahnya. Itulah yang kita minta. Ya, mudah-mudahan dari situ dikumpulkan bersama mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa maulid nanti insyaallah tanggal 19 Februari. Mudah-mudahan pada panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana bi annana wa ta'ala